Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina Mutiara Taufika dengan NIM 21 NIM belakang 159. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pemrograman saya, hasil codingan saya dari soal yang ada pada modul keempat tentang apa ini udah maaf benar saya lupa tentang function tentang function. Baik, untuk yang pertama di sini ada tugas pendahuluan modul keempat dan ini yang soal nomor 2. Jadi di sini pemrograman fungsi. Jadi untuk awalnya di sini ada def perpangkatan dengan parameternya bilangan dan juga pangkat. Kemudian ada seleksi kondisi dengan kondisi pangkat sama dengan 0. Dan statementnya itu hasil sama dengan 1. Tapi untuk else-nya hasil sama dengan bilangan kali perpangkatan parameter bilangan pangkat min 1. Jadi ini sama kayak rekursif. Jadi nanti dia akan memanggil dirinya sendiri, tapi dengan pangkatnya dikurangi 1, seperti itu. Kemudian di sini ada return hasilnya akan masuk ke sini nanti. Terus mainnya ini mainnya itu variabel bilangannya nanti. Jadi ketika ini di run, kita untuk awalnya akan diminta untuk memasukkan nilai bilangannya dan juga pangkatnya. Ini salah, sebentar. Baik, di sini kita diminta untuk masukkan bilangan. Anggap saja saya akan masukkan 3, pangkatnya 2, 3 pangkat 2 9. Jadi seperti itu. Jadi nanti pada main ini nanti di sini functionnya dengan parameter bilangan dan pangkat. Jadi dia akan masuk ke sini. Kemudian ada seleksi kondisi dan jika pangkatnya 0 berarti hasilnya pasti 1. Kemudian jika pangkatnya bukan 0 berarti nanti di sini ada rekursif perpangkatan bilangan, parameternya itu bilangan, terus di sini pangkat min 1 nanti akan masuk ke sini lagi sampai nanti pada akhirnya pangkat itu sama dengan 0, yang artinya nanti hasilnya 1, seperti itu. Kemudian untuk program yang kedua yaitu ada fungsi juga. Mohon maaf untuk soalnya saya lupa, saya akan lihat bentar. Buat contoh soal dan program sederhana dengan menggunakan fungsi. Oke. Jadi di sini saya bebas ya. Jadi di sini disuruh membuat program di mana ada len, max, min dan absolute. Jadi di sini saya membuat program untuk titik darat seorang atlet pelari dalam bak pasir gitu. Jadi lapangan bak pasir itu kan nanti
ditentuin siapa yang paling jauh gitu kan. Jadi di sini ada 4 peserta, ada yang min 15, 15, min 80, 65, min 79. Jadi saya perjelas dulu, sebenarnya ini bukan jarak dari start ke jarak paling jauhnya. Jadi yang saya tulis di sini adalah jarak peserta dari titik tengah lapangan pasir atau lapangan daratnya ke titik daratnya peserta. Jadi dari titik tengah ke titik daratnya peserta. Jadi untuk nilai min yang ada di sini berarti peserta itu berada di belakang titik tengah lapangan, dan jika plus berada di depan titik tengahnya lapangan, seperti itu. Untuk jaraknya itu ada 15, 80, 65, dan min 79. Jadi untuk variabel banyak pesertanya, berarti untuk banyak pesertanya saya menggunakan len untuk menghitung berapa pesertanya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 dan pastinya 4 ya. Di sini udah muncul. Terus lompat terjauhnya ini siapa? Yang paling jauh dari jarak startnya itu siapa? Ternyata yang 65 ini peserta ketiganya gitu. Sini udah muncul juga. Dan yang paling lompat terdekatnya itu siapa? Yaitu dengan jarak min 50 atau jarak terdekatnya. Ini ya udah muncul juga. Terus di sini ada statement perulangan for i in jarak. Jadi di sini untuk memunculkan ini, kenapa saya pakai looping? Karena agar semua bilangan ini bisa saya jadikan plus, karena absolut itu kan untuk mengubah nilai min atau plus menjadi plus begitu. Jadi karena konsep yang saya buat ini anggaplah kayak mutlak, konsep mutlak. Jadi kan kalau mutlak itu mau min atau plus kan hasilnya pasti plus, karena mutlak ini menghitung jaraknya, anggaplah begitu. Jadi di sini saya kasih, jadi panjang jarak dari titik tengah ke titik nomor 1 yaitu 15. Anggaplah seperti itu, karena ini jaraknya ya, bukan nilainya. Jadi jarak dari titik tengah ke titik daratnya itu berapa. Jadi untuk yang pertama kita masuk ini panjang absolut i. Absolut i itu berarti yang apa itu namanya, kayak apa sih itu namanya, kalau yang dimulai dari 0 atau 1 gitu. Jadi untuk yang apa itu namanya, ya semacam itulah, yang dimulai dari 0. Jadi di sini saya j-nya ditambah 1 untuk menjadikan nanti munculnya ini 1 ya, seperti itu. Ya, ini perulangannya akan berulang sampai banyak jaraknya itu ada 4 kan ya. Jadi ini akan muncul semua nanti ya, seperti itulah. Untuk yang berikutnya yaitu ada soal pertama dari implementasi, yaitu menghitung luas bangun datar. Jadi untuk menghitung luas bangun datar sesuai di soal yang ditentukan itu harus bisa mencari luas persegi, jajar genjang, segitiga, dan lingkaran. Jadi sudah saya cari rumusnya, dan di sini def
ya sesuai itulah, sesuai rumusnya persegi. Kalau persegi berarti rumusnya gimana? Berarti sisi kali sisi. Berarti di sini S float. Saya menggunakan float karena matematika itu sisi kadang nggak semuanya bilangan bulat, jadi kadang pasti ada yang desimal, jadi saya cantumkan float. Apalagi untuk apa itu lingkaran kan menggunakan pi itu kan desimal, jadi saya menggunakan float. Oke, di sini kita untuk awalnya diminta untuk memasukkan apa sih itu bilangan-bilangan yang akan dihitung nanti. Kita jalan ke ini aja dulu, ke mainnya. Jadi di sini saya untuk awalnya di main ini saya menggunakan perulangan I sama dengan 0. Jadi kita disuruh memasukkan pilihan bangun datar apa yang ingin kita hitung begitu. Jadi misal kita ingin menghitung persegi, kita pilih 1, enter. Sekarang kita memasukkan sisinya itu anggap saja 5, berarti los perseginya itu ada 25 cm kubik. Saya menggunakan satuan cm di sini. Seperti itu. Jadi di sini ada seleksi kondisi apakah pilihan sama dengan 1, 2, atau 3, atau 4 seperti itu. Jadi jika kita masukkan pilihan kita di sini apakah 1, 2, 3, atau 4, jadi dia akan masuk ke sini. Kita ingin menghitung yang mana. Jadi nanti di sini akan masuk ke function yang ada di sini. Jadi anggap saja kita masuk ke 1 ini, function di sini akan masuk ke sini. Def persegi akan dihitung di sini, kemudian nanti akan di print di bawah sini. Seperti itu. Apakah dari kita run ini, apakah Anda tidak menghitung ulang? Anggap saja iya, kita pilih 1. Nah, tentukan bangun ruang yang hendak dihitung luasnya. Anggaplah kita ke lingkaran 4. Masukkan jari-jarinya 5 cm juga. Nah, di sini pi kan ada 2 ya. Saya masuk ke ini lingkaran. Karena yang jajar genjang dan segitiga ini udah cukup jelas ya, masa nggak tahu. Jadi untuk yang lingkaran ini pi kan ada 2 ya. Ada yang pecahan, ada yang desimal. Jadi jika bilangan jari-jari yang kita masukkan itu habis dibagi 0, maka dia akan menggunakan pi dengan 22/7. Tapi jika tidak, dia akan menggunakan yang desimal, yaitu 3,14. Seperti ini. Nah, jadi jika saya memasukkan jari-jarinya 5 kan tidak habis dibagi 7. Jadi dia menggunakan yang 3,14 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk jika kita udah menghitung, nanti di sini ada pertanyaan apakah kita menghitung ulang atau tidak. Nah, untuk output yang ini programnya saya menggunakan perulangan di sini yang while ini. Jika i sama dengan 0, maaf sebentar.
angka ini. Jika kita masukkan 1, maka dia akan ulang masuk ke sini. Tapi jika tidak, dia akan berhenti. Dia akan berhenti menghitung. Oh, yang ini nih yang ada di sini nih. Untuk perhitungan ulangnya. Mungkin itu aja. Terus yang berikutnya yaitu ada susunan bintang sesuai yang udah ditetapkan di soal. Susunan bintang tangga membentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini saya menggunakan untuk awalnya ada variabel angka. Ada variabel angka, kita diminta untuk menginput angka. Maksudnya angka ini susunan bintangnya itu ada berapa nanti gitu. Karena dimintanya ada 5, jadi kita masukkan 5 di sini. Nah, seperti ini outputnya. Jadi di sini ada def, ulang, x, dan angka. Jadi ya seperti itu angka itu untuk barisannya. Di sini ada seleksi kondisi jika x kurang dari angka plus 1, maka dia akan masuk ke sini. Ini akan berulang ketika nanti dia udah memenuhi begitu. Dan for y in range 0,x. Jadi untuk statement di looping for ini nanti dia akan mengprint bintang, dan fungsi untuk n ini n dan sama dengan petik 2 ini untuk memberikan spasi di bawahnya atau enter seperti itu. Dan untuk garis miring terbalik R ini untuk mohon maaf saya terbalik. Jadi untuk yang n sama dengan tanda petik ini untuk membuat susunan bintangnya seperti itulah. Jadi ini agar nanti susunan bintangnya di kanan gitu. Dan untuk yang ini garis miring terbalik R ini untuk memberikan spasi di bawahnya gitu, atau enter semacam itu. Dan di sini ada ulang x plus 1 angka. Jadi ulang ini nanti akan masuk kembali ke sini dengan x-nya yang ditambah 1. Nanti dia akan masuk ke sini dan akan memproses lagi, menjalani statement lagi seperti itu. Dan di sini untuk x-nya ini adalah 1. Jadi nanti di sini jika x-nya 1 berarti tambah 1 berarti masuk ke sini jadi 2, semacam itu. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.